Ya kan seperti itu. Jadi nggak usah rebutan, nggak usah apa? Rebutan. Itu mendorong semangat. Mendorong apa? Semangat. Boleh ada rebutan so injek-injekan wong. Kalau hadis itu kemudian kita pegangi latar belakang harus seperti itu. Gitu. Desa, piro baris sak baris ini. Akhirnya nek iso masjid itu gak usah digawe ya panjang ke belakang begini. Digawe melebar itu tuwa koyo dalan ngono. Dadi kuwabengan shopping ngarep kabeh gitu ya. Loh, kalau kita latar belakang ya seperti itu nanti. Bapaknya. Jadi gak usah masjid koyo kotak, gak usah apa. Itu tuwa wae. Mulai waktu sampai buar kabeh shop pertama cukup ngono. Ono wong 1000 cukup. Wah, shopping arep kabeh. Makanya sampean kalau lihat masjid Ampel itu kan ya melebar masjidnya, bukan memanjang. Lebar sing dawa. Akhire shopping arep iku akeh lawak dhewe lak enggak kan gitu kan. Ya, dawa mengguri. Shopping arep terbatas. Nek kabeh shopping arep ya rebutan. Iso dorong-dorong ngene biasanya. Tuh seperti itu. Nah, jadi sing iso ya jangan kemudian diam gitu ya. Tidak memikul, sing gak iso ya wis gitu ya melo aja itu. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi bersabda udul maridho. Udu itu jenguklah orang yang sakit. Wamsu ma'al janazati, dan berjalanlah bersama jenazahnya itu. Tudzakkirukumul akhirata, itu bisa mengingatkan kamu tentang akhirat. Iya. Tapi wong saiki wong omahe cedhek kuburan bendina wis. Gitu. Jadi wis kata apa eling, wis biasa udah sampai. Iya nang kuburan itu di luar kuburan itu kan dulu ya apa itu menyeramkan kan gitu Pak ya dulu ya kuburan. Saiki kan kuburan kayak taman. Iya. Kuburan mana itu? Kuburan rangkai tamu tinggal di pacaran ke arah-arah itu. Kembang kuning bareng tamu tinggal di pacaran. Karena di tengah-tengah sekarang. Dulu waktu Pak Heri masih hidup itu kan pernah bilang saya, sampai dapat do kuburan itu, mau tak buat taman saja itu. Lu kan kita taman, sampai di spesial itu kondi, saya pernah lihat di Madiun katanya. Jadi bagaimana kuburan tidak menakutkan, makanya tiga taman, tiga jalan barang itu. Akhirnya berubah. Ya, memang kata Nabi di antara orang yang dicela Allah itu ketika dia mengubur orang mati tapi tidak ingat mati itu. Tidak ingat akhirat. Itu antara lain. Ya, dia baca Quran tapi dia cengengesan itu. Tidak serius. Tidak diresapi, tidak diayati. Itu juga begitu itu. Antara lain itu begitu. Tujuan ziarah kubur pun juga tudzak kiral akhirata. Seperti ini tudzakirkum akhirat. Dua, menyelenggarakan pengurusannya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda asri'u bil janazati, bercepat-cepatlah dalam urusan jenazah. Segera maksudnya, segera. Prinsipnya apa? Dipercepat. Bahkan dalam hadis dikatakan ada 5 perbuatan yang memang diperintah bersegera. Bersegera itu termasuk, artinya tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Tapi ada 5 yang tidak. Dalam hadis yang lain disebutkan 3. Antara lain ini, kalau ada orang mati itu asri'u bil janazah. Ya. Bersegeralah, cepatlah menyelenggarakan jenazah itu, bersegera. Ya termasuk yang diundang cepat nyaur barang itu di situ itu. Cepat apa?
dia anak ketemu jodohnya cepet kongkon ngawin no. Sekadang tadi duit akeh barang nggak usah. Sebagai cepet, begitu, ya cepet selesai. Itu begitu perintahnya. Begitu. Nggih. Fa in taku sholihatan, jika ada ya jenazah itu soleh, orang baik, maksudnya itu orang baik. Fa khairun, maka kebaikannya itu tuqaddimunaha ilaihi, ya. Engkau segerakan ketemu dengannya. Ya, ketemu apa? Kata hadis, nanti di kuburan itu orang hendak sendiri itu. Salatnya itu datang, nanti puasanya juga datang, itu sedekah zakatnya juga datang. Tidak sendiri. Bahkan jenazah itu tanya, kamu itu siapa? Gitu. Lu aku itu sing sholat nggak lakoni gitu. Ada yang di atas kepalanya, ada yang di kakinya, ada di samping kanan dan di samping kiri begitu itu. Jadi tuqaddimunaha ilaihi. Cuma yang agak gak enak itu kalau dia itu ya itu makan tanahnya orang. Nah, itu apa tuh itu minda patok itu lah dilaknat. Pokoknya ngerebut tanah uang, nanti dia akan dijepit oleh tanah itu di alam kubur itu. Itu ini musim gak enak itu. Padahal saya akeh ini banyak begitu itu sekarang itu. Wa in takun siwa, jika dia itu selain yang baik, artinya tidak baik. Artinya dia itu bukan orang soleh. Fa syarrun, wa in taku siwa dzalika. Dan jika dia itu selain seperti itu, maksudnya selain daripada orang soleh. Fa syarrun, maka kejelekannya tadaunahu, engkau letakkan kepadanya anrikobikum, dari pundakmu. Maksudnya, kau ini nggawa mayit yang jelek, kau ini bisa cepet tekeen gitu. Wis gak ono manen nang dukurmu sekalian. Wis jadi pertanggungjawaban sendiri. Ya, dia sekali tanggung jawab. Wis sudah selesai itu. Jadi menyelenggarakannya itu apa? Ya, cepat itu. Juga diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Nasai dan lain-lain dari Abu Bakar, katanya laqad ra'aitana, sungguh kami melihat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Laqad ra'aitana, sungguh engkau melihat kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna, dan sesungguhnya kami lanakadu, hampir kami itu, sungguh hampir kami itu narmilu, lari bil janazati, dengan jenazah ramalan, dengan lari yang semestinya, artinya membawa jenazah itu cepat, kaya wong melayu, kaya wong iku sing angel, jenazah sing wenom, sing ngetutno tuwek-tuwek, kan nutut. Wah ini tuwa ngene kaya. Lah kata dah. Salah wajib biasa mlaku napa? Santai. Saiki kan jarang wong mlaku, nek biyen kan mlaku terus. Saiki nang masjid lho Mas, sepeda motor. Nggih. Pak Ivan yang paling cedeng ke sepeda motor Pak Ivan ini. Nggih. Sepeda motor sing atau mlaku, saya tak mlaku terus. Eten jare Abu Bakar ngoten. Nggih. Awak mulak ruah, awak dhewe lho bareng Nabi gitu. Ngetutno jenazah itu. Hampir awak dhewe iki mlayu terus gak mlaku blas lho. Ngoten lho maksudnya kados niku ngoten. Ya wis mlayu biasa wong mlaku cepet iku ya apa? Lha semono iku biasa ya semono iku. Ngoten niku. Kok lak ngerti ta, aku bareng Nabi lho. Layu. Oke, memang ya orang kita itu kalau jalan santai. Oke, tapi kalau
Ya, orang-orang negara tertentu tidak seperti itu, Pak. Jalannya cepat-cepat sampai cepat-cepat. Terus parkir itu juga nggak dekat, jauh. Dulu di PET itu, di Murdoch University itu kan luas Pak, itu kayak hutan kampusnya. Itu parkir mbek ngene kuliah, waduh Pak. Bis itu masuk kampus pada haltenya. Pintune kampus lho 5. Pintune 5. Waduh Pak. Ora wedok-wedok sandal jeans tapi banter-banter mlakune Mas. Gak nutut awake dhewe. Ya begas-begas awake. Wedok-wedok iki lek ora wis gak nutut kata dhewe. Kene santai Pak. Salat istiqomah ya sabar sik ngono dhewe. Istiqomah iki siapa? Sabar sik udah. Diriwayatkan pula dalam buku tarikh oleh Bukhari, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam asro'a, napa asro'a ini? Ya, lebih cepat. Ya, lebih cepat apa? Melakuni. Hatta taqatta'at ni'aluna, sampai taqatta'at putus. Ni'aluna itu sandalnya awak dhewe sampai putus. Taline sandal jepit itu taline putus. Saking buantere mlaku Nabi. Nek gawa jenazah. Nek gawa jenazah. Nggih, tapi saiki nggih mboten saged, Pak, jenazah itu. Digawa banter. Soale nang ngene kereta ya, penjurunge kereta banter ya kok. Disyarat sepeda motor sampe gak iso. Kok ngulik kabel aja gak iso. Ambulan, Pak. Ambulan cepet iku Yaumama Sa'd bin Mu'adzin, saat kematian Sa'ad bin. Jadi saat bin Mu'adz itu meninggal, Nabi itu begitu cepat berjalannya sampai sahabat itu sandalnya ada yang putus talinya itu. Nah, itu dapat taat ni'alu itu. Ni'aluna itu. Ni'alu itu naklai itu ya. Duh iki napa jenenge? Piye napa jenenge, Pak? Sing kaya Bilal iki lho, didengar Nabi. Terumpa, ini aluna itu terumpa jenenge di sandal itu ya, terumpa itu loh, terumpa itu ya, terumpa itu. Iya, biar sandal kan teko kulit toh Pak, sandal itu kan dari kulit, gak plastik atau enggak karet seperti sekarang. Lu kulit itu kan luar biasa. Lu Quran pertama kali ditulis itu kan di kulit Pak, itu enggak di kertas itu. Menjadi mushaf itu tulisannya di kulit. Tulisannya itu di kulit. Kalau kertas waktu itu belum ada kertas. Yang ada ya daun itu, ya daun lontar itu kalau sekarang di sini ya daun kurma itu yang dipakai nulis itu. Kayak mau cepat itu Pak, sama dengan dia itu mau cepat itu. Tuh. Berkata pengarang Al-Fat itu kitab di Fathul nah jalan sekolahnya itu. Kesimpulannya disunatkan menyegerakannya itu. Segera. Tetapi jangan sampai keterlaluan yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap mayat. Ya itu. Atau menyukarkan pemikul keranda dan orang-orang yang turut mengantarkannya. Ya wis biasa lah, pokoknya segera tapi ya bagaimana kebiasaan yang ada saat mengantarkan jenazah itu ya segitu aja. Ringkasnya agar tidak bertentangan dengan kebersihan mayat yang dituju dan tidak menimbulkan kesukaran yang akan dialami oleh kaum muslimin. Pokoknya sementing jenazah bisa segera sampai, yang mengantarkan juga tidak mengalami kesulitan. Sebab sulit itu harus dihilangkan. Karena prinsipnya agama itu tidak mempersulit. Ya, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Tuh.
Itu. Jadi tidak ada kesulitan. Maja'ala alaikum fid dini min harajin. Kalau Allah menjadikan apa-apa yang di dalam agama itu sulit. Karena itu muncul prinsip di dalam kaidah fikih. Al-amru idza da'at idza daqat ittasa'at. Perkara itu kalau sempit bisa fleksibel, bisa menjadi lebih luas. Dan jangan dianggap kemudian persoalan muamalah itu persoalan yang tidak bagus, tidak baik. Orang itu kalau bepergian, sholatnya itu loh dikurangi. Padahal bepergian itu urusan muamalah. Sholatnya itu boleh dikosor itu. Bukan dikorbankan ibadah itu, enggak. Bepergian itu juga ibadah. Orang bepergian itu loh, doanya itu loh. Ya, makbul. Makanya bepergian juga niatnya baik gitu. Itu. Kan itu. Kita ini kadang-kadang berangkat namanya wisata religi. Nek koyo guyon tok ae. Wisata religi nggo sekak yo. Wisata religi sekak. Guyon tok ae. Padahal yang dituju itu merupakan ciptaan Allah yang mestinya kita harus bisa merenung untuk merasakan kebesaran Allah. Tapi enggak kita itu. Tapi jenenge apa wisata religi. Pemane wisata ruhani. Gak usah ngelangel wisata religi nyawa bojo ae pokoke lho iki lho tanda kebesaran Allah lah mari. Bojo turu ngorok nek tanda kebesaran Allah kan lho. Ya kata-kata tadi lho sampai itu nggih. Jangan dianggap perkara muamalah itu perkara yang biasa. Jadi begitu orang itu. Orang itu kalau kena kafarat seperti puasa, ya, kafarat puasa. Orang ketika puasa itu dia berbuat, ya, melakukan hubungan dengan suami istri. Didenda apa itu? Nah, sebelumnya apa? Memerdekakan budak. Orang bepergian itu loh, boleh tidak puasa. Coba sampai. Itu Quran itu. Supaya tidak sulit. Supaya tidak sulit. Kita ini kadang-kadang yang mempersulit diri. Kita itu. Ada orang punya pikiran begini. Awak dewi setahun ini nyambut gawe. Itu. Saulan tak nang Mekah. Tak iktikaf terus. Loh ya, ngene sampai. Lalu nyambut gawe apa gak ibadah kan? Lu nyambut gawe ya ibadah. Nanti gak nyambut gawe sing digo nang Mekah duwe sapa? Lah ada sampe deh. Nanti gak nyambut gawe sing digo nang Mekah terduwe sapa gitu. Sing dipikir ibadah nang Mekah tapi duwite iki lho. Maka Nabi lah menegaskan sebuah biaya sing mbok gawe iku padha biaya perang. Artinya dinilai luar biasa oleh Allah. Ojo ibadah itu, sehingga uangnya kan harus halal, kan begitu kan? Itu. Ya memang ibadah kita ini berpikirnya sering begitu kita itu masih membedakan lah antara ibadah dan muamalah itu. Padahal itu hanya pembidangan saja. Semua kan ibadah. Kita ini kan hanya diperintah wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina. Apapun kerangkanya kan harus ibadah. Meskipun muamalah kan juga ibadah itu. Cuma beda tata cara. Hanya pikiran kita itu. Misalnya kan sudah banyak hadis lah itu. Ada orang sholatnya luar biasa itu. Tapi kata Allah, dia lah masuk neraka kata Nabi itu. Dia lah masuk neraka. Ternyata apa? Hatinya gak baik sama tetangganya itu. Loh iya. Loh gini-gini yang sulit itu yang bukan sholat itu yang sulit, baik itu loh yang sulit itu. Baik itu yang sulit. Baik itu yang sulit. Itu kan ada hadisnya. Nggih, ngomongin menyakiti tetangga. Menyakiti orang, tangannya juga mengganggu, tetangga mengganggu
Itu hadis itu. Iya. Oke. Jadi jangan dianggap perkara-perkara begitu itu perkara yang tidak penting gitu. Kita itu. Iya. Penting. Wong ayat Quran itu loh tentang ibadah itu kalau dibanding dengan muamalah itu satu ayat ibadah 100 ayat muamalah bandingannya di Quran itu. Kok gitu? Berat muamalah itu penting. Lah iya muamalah itu hubungannya mbok wong akeh. Ya urus nglono, ya ngurus rene ya. Ibadah itu kalau enggak diurus dengan muamalah, ya gak iso. Sama ngurus masjid enggak dengan muamalah, ya gak iso. Apa meneng-meneng masjid sampean nggone salat ngono. Ya iso, masjid iki asih ana sing ngurus sampean. Lah pengurus asih gak ibadah gitu sampean. Sing ibadah sing salat tok. Lah apa sing katene asih bareng gak ibadah ta? Kan gitu Pak nggih. Lah iya. Lah apa sing dadi masjid iki gak ibadah ta sampean. Terus awake cuma ngenggoni tok salat bleng mari ngono wis. Gak mikiri kono ngene gak ono wis balik. Iya, ibadah itu kan banyak, kan luas kan ibadah. Meskipun ada pembidangan, ada bidang ibadah, bidang muamalah. Bidang muamalah itu bukan berarti tidak ibadah, tetap ibadah itu. Itu, Bapak urip iki ya kudu didasari ibadah. Nyambut gawe ibadah. Ya, turu, mbone turu karo gede turu ibadah lah turu. Apa pada poso turu gitu. Lho ngurus organisasi. Yo ibadah sampean iki ya. Lah ya ibadah. Lah sampean itu bela agama nek apa le dikongkon bela agama lho dadi apa? Wong perangnya gak tahu, ngangkat senjata ya gak. Lah kata awak dhewe kita. Ya sing urus ngene iki iso itu. Jihad kan sudah berkembang sekarang tidak mesti perang. Berkata Qurtubi, maksud hadis ini ialah agar penyelenggaraan jenazah tidak berlalai-lalai yang mungkin menimbulkan pameran dan berbangga-bangga diri. Sebab ada kebiasaan itu, lek wis ana sing meninggal, nah itu dijarno sak minggu ngono. Disuduhno wong akeh. Dihiasi, ada semacam apa? Ada semacam koyo menunjukkan ini loh aku iso ngene gitu. Itu ya segera bawa segera semua. Tiga, berjalan di depan atau di belakangnya, di sisi kanan atau di sisi kiri dekatnya. Para ulama berbeda pendapat mana di antara yang lebih utama ini. Biasa ulama berbeda pendapat itu biasa. Karena memahami hadis, memahami petunjuk nas. Ono petunjuk larangan. Larangan itu makruh apa haram. Ono petunjuk perintah. Perintah itu wajib, apa perintah itu sunnah, apa perintah itu mubah. Itu para ulama biasa. Karena yang menetapkan wajib itu ya, yang menetapkan itu haram itu para ulama. Di Quran itu hanya ada perintah, ada larangan, dan perintah itu dipahami oleh para ulama. Saat memahami, nah di situ terkadang berbeda. Apalagi perintah yang ada di dalam hadis. Tuh, apalagi perintah yang ada di dalam hadis. Ya. Apalagi kualitas hadisnya, misalnya kualitas hadis ahad misalnya. Tuh, itu juga bisa berbeda para ulama. Siji awak dhewe pokoknya perintah ya wajib ngene aja kan gitu. Lama itu jadi biasalah ulama berbeda itu. Jumhur kebanyakan ahli memilih berjalan di depannya karena kata mereka itulah yang lebih utama berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu ya Imam Tirmidzi barang itu, Imam Nasai, Ibnu Majah itu, ya Abu Dawud itu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar, kamu mereka yang sunnah berjalan amamaha di depannya. Sebaliknya golongan Hanafi berpendapat yang lebih utama itu bagi pengantar, yang lebih utama bagi pengantar itu berjalan di belakang. Karena itulah yang dapat dipahami dari titah Rasulullah mengiringkan jenazah. Sebab pengiring artinya orang yang mengikuti dari belakang. Ini memang lebih rasional. Mungkin Rasulullah dengan para sahabat di depan nggak apa-apa, tapi yang lain di belakang. Gitu. Tuh mungkin ya karena Rasulullah. Tapi ini kabeh nok buri, ngoten nggih. Nah, mlaku dhewe jenazah. Nek kabeh nok karep ae iso ditinggal jenazah lho. Wis teko ngono jenazah sik durung teko ya. Jadi yang dekat itu. Makanya Hanafi mengatakan ya mengikuti itu jenenge mengiringi kok. Anas bin Malik berpendapat bahwa semua itu nilainya sama. Kalau nak bedane nang ngarep apa nang buri, karena sebagaimana sabda Rasulullah yang lalu bahwa orang yang berkendara adalah berjalan di belakang jenazah. Sudah ya kemarin ya itu ya. Tuh. Di sebelah kanan dan sebelah kiri di dekatnya. Yang kuat bahwa semua itu diberi keleluasaan dan bahwa itu merupakan pertikaian yang diperbolehkan dan seyogyanya dihadapi dengan lapang dada. Sebabnya anak beda gak usah sampai kemudian wah pokok iki ya begitu. Biasa itu sampean itu. Nggih. Kowe sampean pas umroh sampean mari tawaf ya terus salat sampean. Mari tawaf lak salat ta. Oh ana sing pundake isih dibuka. Ono sekarang ndak usah itu. Ngono sampean sing kok ngono iku lapo kok ngurusi wong iki. Harus ditutup. Wah gitu ya ada gitu. Ya. Ya hadis kita belum baru di sini perdebatan itu hadis itu gitu. Padahal hadis itu tentang sholat wajib sebenarnya itu. Sholat sunat lebih fleksibel. Sholat sunat kan oleh barek lunggu. Sholat sunat itu loh. Nah, waktu bepergian itu wajib kata diperintah kita. Iso menutup air. Kalau siapa daden luru kok malah rawatib ditambah. Begitu kita itu kan. Kecuali qobliyah subuh kan itu. Nek qobliyah subuh dikongkon Mas ya. Tuh kan begitu. Semua awak dhewe kan ya apa ya kadang-kadang ku sing ngono-ngono ku suka tepak iki lho lihat kan kita. Jadi biasa-biasa wae kita itu lihat gitu itu. Tuh diterima dari Abdurrahman bin Abzi. Ya. Anna Abu Bakrin wa Umar, bahwasanya Abu Bakar dan Umar karena adalah keduanya itu yang siani, keduanya itu berjalan amamal janazati ya, di depan jenazah. Ini pendapatnya Imam Malik tadi dulu sepodo nilai ini. Wa kana Aliun yamsi khalfaha, Ali biasa berjalan di belakangnya. Tuh, berarti ana sing ngarep ana sing mburi. Para sahabat besar itu. Faqila li Aliin, maka ditanyakan kepada Ali. Innahuma yamsyani amama. Bahwasanya kedua beliau sahabat Abu Bakar dan Umar itu berjalan di depannya. Tuh. Nggih. Mereka itu loh berjalan di depan, sampean kok nang mburi. Lah kok dhek iku di depan gitu loh. Sampean kok nang mburi takon. Innahuma ya'lamani, bahwasanya keduanya ya ya'lamani mengetahui annal masya khalfaha ya bahwa berjalan di belakangnya afdalu minal masyi amamaha ya daripada berjalan di depannya kafadli sholatul rajuli, kayak ya keutamaan sholat seseorang fi jamaatin di dalam jamaah ala sholati faddan atas sholat ya, sendiri walakinnahuma tetapi keduanya sahlani
yusahhilani linnas, tapi keduanya memberikan kemudahan, memberi contoh kemudahan, ya kemudahan kepada manusia. Cari ali wong loro iku ngerti sing luwih utama ku nek mburi, cuma supaya gak dianggap ngono kabeh nang mburi gitu loh ya itu ya. Ono sing nang apa maneh saiki sing gawe sepeda motor ya sing nutup dalan ku nek mburi ya nak, nah kan begitu. Jadi dijawab ali ngono. Jane sing dhek wis ngerti ya. Nggih, bahwa di belakang itu apa? Nggih, lebih utama daripada di depan. Cuma diberi kemudahan kepada manusia supaya enggak semuanya di belakang gitu. Mengenai kendaraan sewaktu mengantar jenazah, menurut jumhur hukumnya makruh kecuali jika udzur. Menurut jumhur ini ya, sebaliknya sewaktu kembali mereka diperbolehkan tanpa makruh berdasarkan hadis dari Saufan. Maksudnya awak dhewe nek budal ngeterno jenazah iku mlaku kok awak dhewe nggawa sepeda motor ditumpaki iku lho maksudnya sing makruh niku. Lalu biasa kita gitu itu, soalnya kan ya ada, lo kan ada Pak gitu, lo ada lah, tahu mulai Surya Agung nanti makamkan di sini, ya ada lo melakukan sampai, nah, terus bagaimana? Oh budale itu dituntut, ngerti lo, mulai ini sing ngerti lo, maksudnya kalimat mereka ini. Karena itu ditetapkan dalam kitab ini, nek kaya ngene ku mau budale ditumpaki, mulene ditumpaki ku hukume makruh budale numpaki. Ya, saiki gak melu sepeda motor, sekali motor no. Waduh, pegel gitu sekarang. Ya beda itu. Berarti ada udzur lah begitu itu. Ada apa? Ada udzur. Ada udzur. Itu kemajuan teknologi itu harus diterima begitu itu. Iki biyen mergo gak ono sepeda. Mosok kabeh mlaku kok numpak dhewe. Lah saiki kabeh numpak kok mlaku dhewe. Lah tenan saiki. Oke, wis biasa lah kata-kata. Anan Nabi ya hadis mergo hadis iki lho, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia didatangkan bidabatin dengan dabba itu binatang. Wa huwa ma'a janazatin, dan dia Nabi itu bersama jenazah. Fa apa ayar kabaha, Nabi enggan untuk menaiki kendaraan itu. Jadi Nabi itu digawakno kendaraan itu binatang enggak disebut. Ya biasanya kendaraan itu kalau ndak kuda ya unta. Nggih. Makane ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Itulah Allah diberitahu mereka akan datang ya ke sini dengan berjalan kaki, dengan naik unta. Nah, itu loh. Saking jauhnya untai teko kampunge ku gemuk tekan kene dadi kurus lho gitu lho. Oh nek ngono berarti sing lebih utama numpak unta ya, sampeyan numpak unta. Kayak itu loh, siapa? Guru ngaji itu loh, ngaji di masjid Ustaz Fauzan itu loh yang dari Pare. Bilang bersepeda. Ya. Sampai berapa bulan? 11 bulan. Tapi ngono mari haji gak mulai. Saya itu tidak kenal. Waktu itu cari Pak Zainul kan, saya pas berangkat sama Pak Zainul. Lu siapa? Kata bapak-bapak dari lu itu satu Fauzan. Lu sih ini iya. Akhirnya cari Pak Zainul. Pak Zainul Muslimun karena waktu berangkat kan difasilitasi oleh Lazismu PWM itu. Difasilitasi Lazismu PWM. Jadi pas Pak Zainul di sana itu cari Pak Zainul. Ketemu saya 2 kali. Ya apa rasanya sampean? Biasa aja Pak, santai aja kok sepenting tekan kiri. Kapan mulai? Dari Sangu Pak dulu jadi. Nah, zaman sekarang di mana?
saya ikut-ikut begini nih. Kalau ada jamaah ya ikut jamaah, ikut teman-teman di sini. Gak apa-apa sampean ngono nek hotel ya iso dieloki mangan. Nek gak yo golek mangan dhewe nang njaba. Pada hotel itu yang ketika makan diberi kupon. Jadi gak oleh wong njaba makan itu. Gitu lah. Itu biasanya Mesir itu. Sing Mesir sing manajemen ngono. Pahit masyaallah Mesir itu. Nggih. Wong Arab kan gak dapat nyambut gawe ngene. Wong Arab kan meneng tok ae, disubsidi negara. Males. Sing tuku-tuku barang kerja kasaran lah wong Bangladesh sing akeh dari situ. Tuku-tuku wong Yaman sing duwe. Wong Saudi wis meneng ae. Wis trimo duwe ae. Kira-kira awak dhewe niku ngono ya meneng ae bae ngono. Listrik gak bayar, banyu gak bayar, ini kira-kira semua meneng ae awak dhewe. Sekolah gak bayar lah penyambut gawe golek mangan tok ae piye berarti gawe mangan lah ta. Mau anjing tok ae nyambut gawe. Falaman sarafa. Nah ini. Jadi Nabi ketika berangkat itu ya, disediakan kendaraan, tapi Nabi tidak mau menaikinya. Falaman sarafa, ketika selesai utia didatangkan bidapatin ya, didatangkan lagi kendaraan itu kepada Rasulullah. Farakibah, lalu Nabi naik. Di berangkat itu ya, Nabi melaku mulai nih sing numpak kendaraan. Ngoten ya. Awak dhewe berangkat tinggi kendaraan, mulane gawe kendaraan awak dhewe. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepadanya. Faqala, maka Nabi bersabda, innal malaikata, saat temene malaikat itu kanat tamsi. Malaikat itu ya mlaku. Iya, kalau malaikat gak mlaku numpak kendaraan apa malaikat itu. Malaikat itu bisa cepet. Nah, Nabi itu loh pas Isra Mi'raj itu kan pakai kendaraan. Kendaraannya kan Jibril itu. Kendaraannya apa? Jibril. Tapi kan Jibril terbakar ya. Kecepatannya seperti itu. Kecepatannya kecepatan cahaya. Jibril itu. Falam akun li arkaba, maka aku gak bakal naik itu. Mosok awak dhewe numpak malaikat mlaku. Ya. Lah Nabi kan ero malaikat, awak dhewe kan gak ero. Sepawatan gak ero ae ngono. Sepawatan gak ero gak ketok. Nabi ditakoni, "Lah napa jenengan kok mboten numpak kendaraan?" Iku malaikat iku lho, mlaku kabeh malaikat iku bae. Lho, ngono iku ditutup malaikat. Ya apa sih sampeyan itu? Bahkan Nabi itu pas Yahudi ya, Nabi itu pas melihat jenazah lewat itu berdiri, berdiri sampai sakmono malaikat lengking. Falamma zahabu raqibtu itu. Begitu malaikat wis gak ono ya, wis mari malaikat wis buyang. Aku numpak, gak ono pisan. Gak enak wong numpak dhewe, Jibril mlaku. Kita itu jawabnya begitu. Ya, ini dijadikan dasar, ngoten lho, dijadikan apa? Dasar. Nek budal iku mlaku, nek mulih numpak kendaraan. Tapi awak dhewe gak ketok malaikat wis menengan. Kita lagi gone ato. Iki dasar. Ono ya kan di sini iki, ngoten lho kata sedikit. Jadi Nabi alasannya apa? Mergo malaikat itu apa? Pelaku. Gitu gak baik nek malaikat pelaku kok Nabi. Nggih, numpak kendaraan. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wal Hakimu qala sahihun ala syartil sahihaini. Hadis ini sahih menurut ya persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga sebuah hadis lagi, wa kharaja Rasulullah, ini potong hadisnya ini ya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a janazati bin Dahdah ya. Bersama jenazah
Ibnu Dahdah masyan sambil berjalan, waraja ala farosin, dan kembali Nabi itu dengan menaiki kendaraan. Naik kuda Nabi itu, Rasul naik apa? Kuda, kendaraan itu. Dan pendapat menyatakan makruh tidaklah, dan pendapat yang menyatakannya makruh tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi yang lalu. Orang yang berkendaraan adalah berjalan di belakangnya, karena mungkin maksudnya untuk menyatakan boleh tetapi disertai dengan makruh. Jadi begini loh, meskipun Nabi itu kalau berjalan, ya, kalau berangkat mengantarkan jenazah berjalan, pulangnya naik kendaraan. Tapi yang lain itu kalau naik kendaraan nggak apa-apa, tidak berarti makruh, tidak. Mergo Nabi melawan malaikat itu. Nabi ketel, awak dia kan nggak ketel. Ya. Malaikat itu ngarep, nak mburi kan nggak ketel. Sing teko pira kan gak ero dhewe. Nggih, gak ero. Wong Nabi dalam hadis yang lalu itu sudah menegaskan yang pakai kendaraan itu ada di sekitar jenazah. Awak dhewe kan disiki, teko kuburan dhisik kan dhewe. Tuh. Bon. Orang yang berjalan, orang yang berkendaraan adalah berjalan di belakangnya, karena mungkin maksudnya untuk menyatakan boleh tetapi disertai dengan makruh. Memang boleh itu ada yang makruh. Makruh itu kehati-hatian untuk tidak seperti itu. Tapi boleh sebenarnya itu. Apa? Boleh. Golongan Hanafi berpendapat tidak apa berkendaraan itu, walaupun berjalan kaki, kecuali bila ada udzur itu lebih utama gitu loh. Gitu. Walaupun berjalan kaki itu lebih utama, artinya tidak apa-apa gitu. Dan menurut sunnah adalah orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah. Mengenai kendaraan ini Khattabi berkata, setahuku tak ada pertikaian di antara mereka bahwa ia adalah berada di belakangnya. Yes. Diterusno lagi jam 6 sampai kiai. Iki wae kok iki cepet ini. Apa iki? Hal-hal yang dimakruhkan mengenai jenazah. Lebih baik tidak gitu loh. Ya. Berzikir, membaca sesuatu. Nah itu ngantarno jenazah enggak usah. Sampeyan ngantarno jenazah maca Yasin enggak usah, men. Antar maca sak kampung lu. Budal maca kabeh sampeyan enggak semeneng ae. Kalau berzikir ya dalam hati. Nanti aja kita bahas ini. Nih. Ya lah kalau di kampung itu Pak, maca la ilaha illallah, wah itu supaya membangun suasana saja, supaya suasananya itu suasana apa? Iya, tapi semari ini ngono wong wis gak eling mati maneh lho sampe. Selali gitu. Itu ya. Nanti kita bahas. Ono sing takon tak? Monggo Bu. Enten nggih. Tergantung Bu, tergantung. Nggih. Tergantung, mboten nggih. Tiba-tiba imamnya meninggal, tergantung mana yang lebih maslahat. Tidak ada perintah mana yang lebih utama. Nggih. Selama sholat itu masih ada waktu. Yang sudah meninggal kan sudah selesai. Apanya yang ditolong sudah meninggal itu. Kalau sudah meninggal. Beda loh kalau dalam keadaan sakit. Harus diselamatkan jiwanya kan begitu. Itu beda. Nggih. Makanya kan kembali mana yang lebih maslahah gitu loh. Bab kalau soal imamnya meninggal bisa diganti, yang belakangnya bisa diganti. Nabi itu meninggal 3 hari baru dimakamkan. Karena ngurus apa? Ngurus apa? Ngurus siapa pengganti Nabi jadi presiden. 3 hari baru dimakamkan jasad Nabi. Nih. Mereka berdebat itu di Saqifah Bani Sa'adah itu. Kecuali Ali yang tidak ikut dalam perdebatan itu. Antara bahasa sekarang 2 kubu. Kubu Ansor dan kubu Muhajirin gitu. Karena Ansor merasa lebih berhak, sebab dia penduduk asli.
penduduk asli. Ya. Dan mereka banyak tokoh memang sebelumnya. Ya, mereka juga para tokoh. Ya, tokoh Aus Khazraj itu kan ya para tokoh semua mereka. Itu. Dan mereka juga berjuang bersama Nabi. Jadi itu mana yang masalah saja Bu itu Bu. Ya. Tuh, itu ya. Tuh. Oke. Meneruskan pertanyaan kita tadi yang dimaksud itu misalnya sholat subuh 2 rakaat masih dapat 1 rakaat, apakah itu pengulangan rakaat awal atau terus ke rakaat itu? Loh enggak, kalau ada imamnya begini, kalau soal sholatnya ini bukan soal matinya ya, soal sholatnya bisa diganti imam belakangnya sama dengan imam ngentut itu loh. Jumlahnya Loh ya tetap terus lah. teruskan ya jumlahnya. Loh iya ya itu pada imam ngentut itu loh. Iya pada imam ngentut, sholat kok imami ngentut, nah ya diganti imam belakangnya. Makanya burine imam itu cadangan imam. Oke, lu kan begitu kan? Ya mikir minimal muadzinnya lah belakangnya imam itu. Nek iso ngono. Terutama Jumat, barangkali imamnya jalan halangan, maju. Gurune imam kan sing iso ngaji, toleh. Ya seperti panjenengan lah, kaya Pak Haji Mariati lah, biasanya gurune imam tak Pak Haji Mariati, siap Pak gitu kan. Pak Suri, gurune imam tapi gak nyawangi imam deh iku ya. Dikira kan khusyuk betul gitu. Ya tinggal aja. Abu Bakar di kitab itu loh apa? Lulu Amarjan kan ada. Abu Bakar kan pernah. Kok lama Nabi tidak keluar? Abu Bakar kan jadi imam maunya. Ya. Wis mulai sholat, dikai kode Nabi teko, mundur Abu Bakar. Nah Abi maju. Sholat mundur kena, kena. Ya ngono iku mau ana keterangane. Cuma maju mundur batal. Kena katanya itu. Awak dhewe lan salat petenteng ngoten gitu. Agama itu gampang. Ad-dinu yusrun itu. Agama itu gampang. Pokoknya sampean wangel ya akan digampang. Cuma aja gampang-gampang ngono. Siji lho, gampang-gampang ngono siji. Kita ini serius. Tapi Allah itu ya itu tadi tidak mempersulit dalam agama. Semua ajaran ini bisa kita amalkan. Tuh. Cuma sekali lagi kita tidak boleh ya apa istilahnya itu meremehkan, tidak boleh meremehkan. Itu tidak boleh meremehkan. Nggak guyon itu nggak boleh. Kita nggak guyon itu tungguan kita itu. Tuh. Pun nggih, ngaten ta niku maksudnya. Oh iya. Jadi kalau soal sholatnya gitu ya, ya bisa diganti. Kalau memang sudah meninggal ya sudah. Cuma persoalannya itu betul tidak dia meninggal itu kan perlu kepastian gitu loh ya. Nah itu sehingga mana yang lebih maslahat. Tapi kalau urusan sholatnya, imamnya diganti tidak apa-apa. Siapa itu dulu di Almanar itu? Pak siapa itu yang biasa nama masjid? Ikhlas sholat mari ngono tapi dia nggak imam. Mari sujud tidak iso ngadeg kok. Iya, belum selesai sholat isya. Sholatnya. Coba siapa itu yang ngurusi masjid dulu itu yang bersinok masjid, yang ngadonok masjid itu. Bukan, yang waktu masjid masih di atas di SD. Masih di atas SD. Ya rumahnya itu loh, rumahnya si belakangnya SMP itu. Wonocolo rumahnya Wonocolo sing belakangnya SMP rumahnya situ. Ya sebagai SMP itu dekatnya SMP situ rumahnya itu. Siapa Pak Sofir dia ini? Muhammad, siapa dia ini? Nah itu kan gitu. Waktu sholat isya itu. Ya. Dan demikian